Minasan konnichiwa, atau mungkin konbanwa kali ya, karena sekarang di sini sudah malam. Ya, Pemuda Kyono Alfian Des. Saat ini mungkin sebagian dari teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah S1 di Jepang maupun negara-negara lain. Oleh karena itu, kali ini saya mau memberikan satu tip untuk mendaftar kuliah S1 di luar negeri. Waktu itu saya pernah mendengar sebuah tips sukses. Nah, saya lupa saya dengar dari mana, mungkin nanti teman-teman bisa membantu mengingatkan. Jadi bunyi tips sukses ini kira-kira, jika kita mau sukses, bekerjalah seakan-akan kita sudah satu level di atas level kita saat ini. Saya waktu itu mendengar tips sukses ini waktu SMA. Jadi sebisa mungkin, jadi sebagai anak SMA, saya sebisa mungkin memberikan kualitas pekerjaan sebagaimana anak kuliah S1, mahasiswa S1. Misalnya makalah saya ketik serapi mungkin dan saya cetak sebagus mungkin. Kemudian di dalam tugas-tugas sekolah saya di SMA, saya sebisa mungkin mencantumkan definisi dari kamus-kamus profesional, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. Saat ini yang paling baru edisi kelima. Waktu itu saya SMA masih edisi keempat, itu yang paling baru. Kemudian kalau bahasa Inggris saya pakai kamus Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Nah, bagi teman-teman yang sedang mendaftar kuliah S1 di luar negeri, bekerjalah seakan-akan saat ini teman-teman sedang mendaftar kuliah S2 di luar negeri. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memulai membaca artikel jurnal akademik. Anak-anak S1 yang mau mendaftar program S2 itu diharapkan sudah banyak membaca artikel jurnal akademik. Terlebih karena di program S2 kita perlu memilih research advisor kita sejak awal. Jadi kita perlu banyak membaca artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh berbagai profesor. Kemudian kita menentukan profesor mana yang mau kita pilih sebagai research advisor kita. Oke, jurnal akademik itu apa sih? Jurnal itu mirip dengan majalah ya. Jadi jurnal akademik itu mirip dengan majalah akademik. Dua-duanya sama-sama terbit secara periodik. Yang berbeda adalah majalah itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi wajar kalau di dalam majalah itu ada banyak iklan. Lalu di sisi lain, jurnal akademik bertujuan untuk membagikan ilmu pengetahuan berdasarkan riset yang mutakhir. Perbedaan lainnya adalah artikel dalam majalah itu biasanya hanya melalui proses editorial review pemeriksaan yang dilakukan oleh editor. Sementara itu, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah selain melalui editorial review juga melalui peer review. Yang dimaksud dengan peer review adalah sebuah review atau pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli-ahli lain. Jadi seorang ahli mengirimkan artikelnya ke sebuah jurnal dan pihak jurnal akan meneruskan artikel ini ke ahli-ahli yang lain untuk direview apakah artikel ini layak dipublikasikan atau tidak. Dan tak jarang ahli yang mengirimkan artikel ini tidak mengetahui siapa ahli yang melakukan review dan juga sebaliknya. Jadi prosesnya bisa dibilang anonim begitu. Nah, oleh karena sistem yang kredibel ini, dikarenakan sistem yang kredibel ini, jurnal ilmiah menjadi referensi nomor satu di dalam dunia akademik. Jadi referensi yang lain misalnya majalah, koran, artikel di dalam blog di internet itu adalah artikel nomor sekian dalam dunia akademik. Sehingga penting bagi kita untuk membiasakan diri membaca referensi nomor satu ini. Mungkin teman-teman berpikir, apakah saya benar-benar perlu membaca jurnal akademik untuk mendaftar program S1? Hal ini memang tidak wajib. Mungkin kebanyakan pelamar S1 lain juga tidak melakukannya, dan teman-teman juga bisa diterima di program S1 tanpa melakukannya. Dulu saya juga belum membaca jurnal akademik waktu saya mendaftar program S1, tetapi kembali lagi ke tip yang tadi, kalau kita bisa memberi lebih, kenapa tidak? Hal ini juga bisa memberikan nilai lebih kepada teman-teman yang juga bisa menutupi kekurangan teman-teman di aspek yang lain. Terlebih, kalau kita mendaftar kuliah ke luar negeri, kita bisa menunjukkan bahwa pelajar Nusantara itu berkualitas. Jadi silakan cari jurnal yang sesuai dengan bidang yang teman-teman minati, kemudian baca artikel yang menarik bagi teman-teman. Lalu nanti saat menulis esai atau mengikuti tes wawancara, teman-teman bisa bilang, saya pernah membaca
artikel di jurnal ini yang ditulis oleh profesor ini. Saya menyukai artikel tersebut karena begini. Untuk program S1 saya pikir pewawancara atau penguji teman-teman akan terkesan dengan teman-teman jika teman-teman sudah membaca jurnal akademik. Namun memang ada hambatan, salah satunya adalah mahalnya harga jurnal ilmiah. Kembali ke perbedaan antara jurnal ilmiah dan majalah tadi, tidak seperti majalah, jurnal ilmiah tidak memiliki iklan. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit, sehingga harga jurnal ilmiah itu mahal. Saya beri contoh, Harvard Business Review ini. Kebanyakan orang menganggap ini adalah majalah, bukannya jurnal, karena terdapat relatif banyak iklan, dan umumnya artikel-artikel di majalah ini tidak melalui proses peer review. Jadi teman-teman bisa mendapatkan satu majalah ini seharga 3.000 yen, sekitar 450.000 rupiah. Sementara itu untuk jurnal ilmiah dengan harga segitu kita mungkin hanya bisa mendapatkan satu artikel. Jadi untuk mengatasi hal ini, perguruan tinggi itu berlangganan ke beberapa situs yang menghosting jurnal-jurnal ilmiah. Misalnya JSTOR untuk ilmu-ilmu sosial dan SCM untuk dunia ilmu komputer. Jadi daripada satu orang mengeluarkan 500.000 rupiah untuk membeli satu artikel, lebih baik satu perguruan tinggi ini mengalokasikan sekian miliar rupiah untuk berlangganan setiap tahun, sehingga setiap orang di perguruan tinggi ini bisa mengakses artikel-artikel dari situs-situs jurnal tersebut. Kebanyakan perguruan tinggi sudah melakukan hal ini. Teman-teman bisa mengecek fasilitas ini di perguruan tinggi yang mau teman-teman lamar, bisa dicek di situs mereka. Keio juga menganggarkan banyak uang untuk fasilitas ini, jadi hal ini sangat membantu bagi saya dan anak-anak lain di Keio. Saya rasa saya tidak punya versi cetak dari jurnal ilmiah di kamar saya karena memang mahal. Jadi saya hanya menggunakan akses jurnal digital yang disediakan oleh Keio. Dan mungkin teman-teman punya pertanyaan, kalau jurnal akademik itu mahal, bagaimana dengan kami yang masih SMA? Kebanyakan perguruan tinggi memang sudah berlangganan jurnal akademik di situs-situs jurnal akademik seperti yang saya sebutkan tadi. Namun saya sejauh ini belum pernah tahu ada SMA yang juga berlangganan jurnal akademik. Ya mungkin kalau teman-teman mau menggunakan uang pribadi teman-teman untuk membeli jurnal akademik ya silahkan. Namun ada alternatif lain kok, yaitu open access journal. Artikel-artikel yang terdapat di dalam jurnal open access itu tetap melalui tahap peer review. Yang berbeda adalah kita sebagai pembaca tidak membayar artikel tersebut. Yang membayar justru adalah si penulis artikel. Jadi uang yang dibayarkan oleh si penulis artikel ini akan digunakan oleh pihak jurnal untuk memaintain jurnal mereka ini. Dan ada beberapa situs yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal yang open access. Salah satunya adalah DOAJ ini, Directory of Open Access Journals. Mungkin situs lain yang lebih familiar di telinga teman-teman adalah Google Scholar. Kita juga bisa menggunakan situs ini. Jadi kita bisa melakukan pencarian dengan kata kunci. Dan beberapa hasil pencarian ada yang memiliki tulisan PDF ini. Jika ada tulisan PDF ini, kita bisa mengunduh artikel tersebut. Seperti ini. Kalau tidak ada tulisan PDF seperti tadi, kemungkinan kita perlu membayar untuk mendapatkan akses ke artikel tersebut. Baik teman-teman, itu tadi tip untuk kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya mungkin situs favorit lain untuk mencari jurnal yang open access, silahkan juga bagikan di kolom komentar.